Halo, kalian bareng Dimas di sini. Thank you sudah mampir. Hari ini lumayan spesial nih, karena konten yang bakal gue jadikan bahan diskusi itu adalah movement yang lagi gue bikin beberapa bulan terakhir, bareng beberapa volunteer yang alhamdulillahnya mereka mau ikut berkontribusi karena mereka suka idenya. Jadi memang selain kerja sebagai profesionalis di loket, bagian dari Gojek Group, gue memang lagi seru-serunya mengerjakan movement ini. Dimana di movement ini tidak ada orientasi bisnis, tidak ada pemasukan yang gue dapat, tapi memang lebih sumbangsih gue untuk ke industri atau ke community yang ada di sekitar gue. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang tahu bahwa gerakan ini gue kasih nama di meja kantor. Nah, kenapa? Dari namanya mungkin sudah kelihatan itu. Di meja kantor ini adalah sebuah gerakan di mana gue persembahkan untuk para pekerja kantoran, profesionalis, karyawan, atau apapun itu kalian menyebutkan. Intinya orang ini bekerja dan berkarir untuk satu perusahaan. Jadi they are not the owner of this company. Alasan gue membentuk gerakan di meja kantor ini sebenarnya reasonnya sudah cukup lama. Ketika gue jadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandung, gue melihat ada satu kecenderungan yang lagi jadi tren di mahasiswa pada saat itu, mungkin sampai sekarang. Dimana tren tersebut adalah dimana mereka mendewa-dewakan status untuk menjadi entrepreneur. Tolong digarisbawahi bahwa jadi entrepreneur itu tidak salah, bahkan itu salah satu cita-cita yang mulia. Yang salah itu apabila kita mendewakan status untuk jadi entrepreneur dan mengecilkan peran orang-orang di sekitar itu. Nah, pada case ini adalah pekerja kantoran, karena biasanya ya seorang owner itu akan bekerja dengan para profesional-profesional yang dia hire. Konteks bahayanya ini adalah ketika para mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar ini didoktrin bahwa pencapaian nomor satu itu adalah ketika kita jadi entrepreneur. Doktrin ini hadir dari dosen, dari kakak kelas, mungkin kakak di himpunan atau di organisasi, sampai teman-teman sebaya mereka. Doktrin itu datang berupa bahwa Indonesia itu kekurangan entrepreneur, darurat entrepreneur, sehingga kita lulus harus jadi entrepreneur, apapun bisnisnya. Yang nomor dua adalah doktrin-doktrin yang kejam yang membicarakan bahwa kalian ngapain ketika lulus, udah kuliah, itu kerja buat orang lain. Kalian harus jadi bos untuk diri kalian sendiri. Ngapain jadi cungpretnya orang lain? Kalian sudah capek-capek kuliah, kalian harus jadi bos diri kalian sendiri. Nah, doktrin ini tanpa sengaja menciptakan sebuah kelas yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja buat orang lain, which is di sini adalah profesionalis, atau kita menyebutnya karyawan kantoran, itu tingkatannya jauh di bawah entrepreneur. Walaupun entrepreneur itu mungkin memulai bisnis-bisnis kecil. Nah, jadi ini menciptakan ketimpangan yang cukup bahaya, dan secara psikologis menciptakan hal-hal menjadi conversation di kepala orang-orang ini bahwa, wah, gue masih karyawan kantoran, so gue tidak worth it enough untuk muncul dan dia bertemu orang-orang lain atau teman-teman gue yang mungkin sudah jadi entrepreneur. Bahkan kejadian-kejadian ini juga terlihat ketika nih para lulusan-lulusan satu kampus berkumpul. Let's say mereka reuni jangka pendek lah, mereka baru lulus 2-3 tahun dari kampus dan mereka ngumpul. Ini orang-orang pekerja kantoran ini akan lebih minder ketimbang teman-temannya yang sudah jadi entrepreneur atau sudah jadi pebisnis muda, sudah jadi pemilik satu usaha. Mereka akan punya kepercayaan diri yang cukup rendah karena mereka merasa bahwa mereka adalah karyawan. Padahal bisa jadi orang ini adalah karyawan dari perusahaan yang sudah sangat settle, di mana dia mendapatkan banyak informasi dan ilmu, sedangkan entrepreneur ini masih entrepreneur di satu bisnis kecil yang mungkin pemasukannya sendiri masih lebih kecil daripada gaji karyawan tersebut. Nah, tetapi status yang terbentuk di pikiran ini menciptakan kondisi yang gak enak banget. Kondisi di mana itu tadi karyawan kantoran itu merasa kepercayaan dirinya sangat kecil sekali ketika di-compare. Hal ini gue melihat menjadi cikal bakal satu hal yang cukup berbahaya lah gitu.
Dimana ini akan membawa efek domino, karyawan-karyawan kita terbentuk tidak percaya diri, akan sulit untuk berkompetisi dengan karyawan-karyawan lain, bahkan karyawan-karyawan mungkin yang datang dari luar. Misalnya ekspatriat yang sekarang datang, masuk, dan bekerja dengan jumlah yang cukup banyak di beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini bahaya dan gue ingin memperbaiki itu. Nah, that's why gue awalnya sendirian itu membangun satu gerakan bernama Di Meja Kantor. Istilahnya Di Meja Kantor ini hadir menunjukkan bahwa ya kita karyawan kantoran. Dari mana gue memulai itu? Simple, itu dari media-media gratis yang bisa kita buat di sosial media. Yang pertama itu gue melakukan itu di Instagram, gue melakukan itu di Twitter, di mana gue mencoba untuk membuat beberapa informasi yang berguna untuk para pekerja kantoran. Dengan maksud bahwa ini menjadi satu wadah di mana semua pekerja kantoran itu bisa berdiskusi di wadah bersama ini. Entah dalam bentuk mungkin di komen, atau misalnya di DM, dan lain-lain. Nah, setelah itu gue mencoba untuk membuat satu podcast. Di mana podcast ini dulu namanya Discussion. Tapi gue mencoba membranding supaya kayak brandnya konsisten. Itu gue branding menjadi podcast Di Meja Kantor juga. Dimana podcast ini juga gue mewawancarai beberapa profesional yang memang mungkin punya cerita menarik atau justru punya pencapaian yang lebih lah, sehingga mereka bisa membawa value untuk semua orang yang mendengar. Gue mewawancarai beberapa teman-teman gue, beberapa mentor gue di sana. Nah, jadi lewat Instagram Di Meja Kantor @dimejakantor, dan lewat Twitter @dimejakantor, dan podcast Di Meja Kantor di Spotify, ini gue mencoba untuk membuat media yang memberikan value besar untuk para karyawan kantoran ini. Secara fokus ini beda-beda. Kalau misalnya di podcast ini memang lebih ke karena conversation, lebih deep dan lebih banyak hal yang bisa gue gali per materi yang gue bahas. Nah, tetapi ketika di Twitter, karena Twitter basicnya adalah conversation, ini lebih ke memang pembicaraan santai. Bahkan di Twitter itu gua dan beberapa volunteer itu lebih cenderung untuk untuk berdialog. Kami melempar satu isu, orang-orang itu mereply, dan akhirnya tercipta satu thread dan membahas banyak hal menarik. Setiap hari kami mencoba melempar hal-hal tersebut hingga terbentuk satu dialog yang menyenangkan. Nah, untuk di Instagram ini totally sebagai media. Mungkin agak sedikit, gue nggak bisa bilang satu arah, tapi lebih gue memang mempush bareng volunteer itu hal-hal yang sudah kami riset sebelumnya, dan akhirnya kami terbitkan di media Instagram Di Meja Kantor. Menariknya, untuk Twitter dan Instagram, kami membuka selebar-lebarnya pintu direct message untuk orang-orang curhat. Ya memang harus gue akuin tidak setiap saat kami bisa mereply, tapi gue memang sudah spare waktu untuk membaca beberapa DM yang masuk dan mencoba membantu menyelesaikan masalah mereka. Nah, selain itu volunteer juga membantu untuk mereply diskusi-diskusi santai di Instagram juga, yang konteksnya lebih ke membahas hal-hal yang sebelumnya sudah kami berikan lewat postingan-postingan Instagram kami. Nah, apa saja yang kami bahas di Meja Kantor? Yang pertama, itu kami membahas inspirasi. Inspirasi datangnya dari beberapa quotes-quotes para profesional, para CEO, terkait yang hal-hal yang memang berguna untuk para profesional. Yang kedua, kami membahas insight. Jadi number-number yang menarik untuk diketahui oleh para karyawan kantoran. Bisa jadi memang number-number dari insight-insight terkait dunia kesehatan ketika bekerja di kantor, tentang salary, tentang gaji, juga tentang misalnya kayak komunikasi antar karyawan kantoran gitu. Itu hal-hal tersebut, number-number atau hasil riset-risetnya kami lempar di akun Instagram dan Twitter Di Meja Kantor. Nah, yang ketiga ada content sharing. Nah, di content sharing ini memang lebih media banget. Jadi gue dan beberapa volunteer itu mencoba untuk mencari poin-poin yang memang misalnya kayak tips and trick, atau misalnya kayak poin-poin menarik,
atau hal-hal yang disarankan. Ambil contoh misalnya ketika WFA kemarin, kami banyak membahas tentang tips bekerja dari rumah, tips bagaimana tetap produktif walaupun kita banyak melakukan Zoom meeting call atau video call, atau misalnya kayak tips apabila kita kembali ke kantor setelah masa pandemi yang cukup panjang. Nah, hal-hal ini ternyata cukup menarik untuk dibahas bareng teman-teman di meja kantor. Nah, selain tentang WFH juga itu banyak sekali, kalian bisa cek di Instagram dan Twitter di meja kantor. Nah, selain itu kami mencoba juga mencari tweet-tweet menarik di mana kami push juga di Instagram. Tweet-tweet ini terkait bahasan yang berhubungan dengan kehidupan pekerjaan di kantor. Kami juga membahas job desk. Jadi bersama beberapa teman-teman gue mencoba untuk membahas beberapa job desk menarik. Siapa tahu job desk ini menjadi incaran oleh orang-orang yang bekerja sekarang dan mencoba untuk shifting dari job mereka sebelumnya, dari posisi atau pekerjaan mereka sebelumnya. Terus gue juga membahas tentang tokoh expert di situ. Expert ada beberapa orang yang memang misalnya senior director atau lead dari beberapa company yang kebetulan gue kenal. Gue bahas profilnya di sana. Hal-hal ini ternyata cukup membawa diskusi atau membawa cerita untuk dibagi yang akhirnya menciptakan banyak dialog-dialog menarik dan temuan-temuan baru. Ini yang memang menjadi tujuan gue dan memang jadi tujuan teman-teman volunteer di meja kantor. Nah, nantinya gue berharap memang gerakan ini bergulir cukup besar sebagai bola salju. Semua karyawan-karyawan dari semua level, mulai dari staff hingga CEO, dari semua industri, dari semua disiplin ilmu, dari semua function, itu berkumpul dan berdialog di sini. Nah, harapannya lagi, kita menjadi karyawan kantoran yang lebih berkualitas, lebih kuat dan siap mental, dan berani bersaing dengan karyawan-karyawan kantoran yang mungkin datang dari berbagai penjuru dunia dan bekerja di Indonesia. Atau bahkan mungkin kita menjadi diaspora, di mana kita bekerja atau berkarya di negara lain dan berani untuk berkompetisi dengan talent-talent di luar sana. Itu impian mulia yang coba kita bangun dari gerakan simple di meja kantor. Nah, sedikit bocoran di sini, bahkan kami sedang mempersiapkan satu website, di mana website ini akan menjadi rumahnya konten di meja kantor. Gue membuka selebar-lebarnya pintu kolaborasi untuk teman-teman yang punya spirit yang sama tentang mimpi kita untuk bikin karyawan-karyawan di Indonesia itu naik kelas, naik level, dan berani untuk berkompetisi. Jadi teman-teman silakan kontak gue, bisa di Twitter, bisa di email, Instagram, atau bahkan di YouTube ini. Apabila teman-teman punya ide dan bisa kita kolaborasikan bareng, dan bisa kita pakai untuk memperbaiki dunia profesional kita dan memang berguna buat banyak orang sebagai pekerja kantoran. Itu aja untuk teman-teman. Gue sangat berharap untuk bisa ikut mendukung dan follow semua akun kita di Instagram dan Twitter di @dimejakantor, serta dengar podcast kita dan kasih saran teman-teman. Bahasan apa yang baiknya gue bahas untuk jadi hal yang berguna bagi semua pekerja kantoran di Indonesia. Itu aja, dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube ini supaya gue lebih semangat untuk cari bahasan seru tentang kehidupan karir, tren, teknologi, atau bahkan gue rencana untuk ngebahas beberapa hal tentang keluarga. Itu aja. Thank you sudah stay sampai ke akhir bagian dari video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam.